Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK rampung memeriksa Ustadz Khalid Zid Abdullah Basalamah pada hari ini. Ia mengaku menjadi korban dari seseorang terkait kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama. Harvey Muiz divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Trending topik setelah Kejaksaan Agung membongkar dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang telah menyeret sejumlah petinggi Pertamina dan beberapa pengusaha minyak. Kata Kejaksaan, total kerugian dugaan korupsi Pertamina ini hampir 1.000 triliun rupiah. Selamat siang Pak Dedik. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya Pak sudah meluangkan waktu bersama kami mahasiswa dari Universitas Universal. Senang sekali bisa bertemu Bapak hari ini. Supaya teman-teman yang nonton bisa lebih mengenal Bapak, boleh nggak diceritakan dulu mengenai Bapak, misalnya profesi dan kegiatan sehari-hari seperti apa Pak? Ya, terima kasih Adik Lili ya, Iya. dari mahasiswa Universitas Universal. Ya, mungkin sedikit saya ingin berkenalan buat teman-teman yang hadir ya, yang di sini. Perkenalkan, nama saya Dedik Heri Sustio. Saat ini saya sebagai penyuluh pajak di Kanwil DJP Kepulauan Riau, yang saya baru sekitar 3 bulan ya di sini bertugas, dan tugas utama saya adalah melakukan namanya edukasi. Jadi edukasi apa? Edukasi perpajakan pastinya. Dengan tujuan apa? Tujuan meningkatkan kesadaran, kemudian meningkatkan pengetahuan keterampilan pajak, dan yang terakhir yaitu tugasnya untuk melakukan perubahan perilaku supaya wajib pajak atau masyarakat khususnya mungkin yang di area Kepulauan Riau ini bisa menjadi lebih patuh. Wah, keren sekali ya Pak ya. Kalau melihat dari profesi Bapak yang dekat dengan aturan dan kepercayaan dari masyarakat, tentu nilai kejujuran itu paling penting ya Pak ya. Hal yang utama itu. Yang utama ya Pak. Jadi memasuki pertanyaan pertama nih Pak yang berkaitan dengan kejujuran. Menurut Bapak, korupsi itu bagaimana Pak? Iya, kalau ini opini saya ya, dan mungkin pasti di masyarakat juga sudah bisa melihat ya, bisa menilai. Korupsi itu ibarat sebuah penyakit ya, penyakit yang lama-kelamaan itu bisa mematikan, itu mematikan. Nah, bagaimana kaitan dari korupsi itu terhadap mungkin kita lihat negara kita ya, negara kita kan juga negara hukum gitu ya, lembaganya juga banyak dan sebagainya. Nah, meskipun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sangat masif, sangat bagus dan sebagainya, tetapi kenapa kita dipertontonkan masih ada gitu ya, istilahnya berita-berita penangkapan koruptor di Indonesia. Nah, terkait itu kita bisa melihat bahwasanya akar permasalahannya di mana sih? Kenapa bisa muncul korupsi ini? Kalau dibandingkan beberapa negara, kebetulan saya pernah di negara Jepang ya, 1 tahun di sana, tingkat korupsi di sana itu kecil, rendah. Karena apa? Di sana orang itu sudah pikir ketika dia melakukan korupsi, dia berarti sudah mengkhianati negaranya. Nah, kembali ke Indonesia nih. Di Indonesia bagaimana gitu ya? Kalau akar permasalahan korupsi di Indonesia, ya mungkin kalau kita bisa lihat, bisa dari sisi kelembagaan strukturalnya, atau mungkin dari sisi individu. Nah, Kalau dari sisi struktural atau kelembagaannya, mungkin perlu dikaji ulang ya terkait dengan yang pertama, seberapa besar efektivitas penegakan hukumnya ya, terkait dengan proses supaya korupsi itu tidak banyak gitu ya. Ya paling nggak bisa menjadi tidak sebagai penyakit yang membahayakan negara gitu. Menyebar ya Pak Betul. ya. Kemudian dari sisi tadi pengawasan ya, dari sisi integritas gitu kan, nilai-nilai integritas yang dikembangkan di masing-masing kelembagaan, di kantor ataupun
struktural yang ada di sini harus perlu di apa bahasanya, ditanamkan kembali, sering diingatkan. Nah, kalau dari segi individunya, ya kembali lagi tadi nilai-nilai yang dibangun sejak dini ya. Seperti tadi kejujuran. Kejujuran itu kan kunci ya. Kunci bahwasanya seseorang itu akan menjadi lebih menjaga tidak hanya dirinya sendiri tapi menjaga nama baik keluarga dan sebagainya. Karena taruhan kejujuran itu ya tadi, orang akan lebih beruntung jika jujur gitu loh, ya kan? Kan selama ini mungkin ada kesan orang yang jujur itu justru hancur gitu ya, kesannya kan gitu. Tetapi itu harus dibalik kalau ingin memperbarui itu. Nah, selain itu dari sisi individu di sini, kalau akar permasalahannya ya bisa jadi muncul karena tadi tidak ada rasa takut. Tuh. Jadi rasa takut itu kan ada yang hal wajar ya. Kalau kita ingin berbuat curang, kita takut, itu harus ada gitu loh, ya kan? Ketika kita mau mengambil hak orang, tapi ada rasa takut di sini kan, akhirnya berpikir 1000 kali. Makanya kadang keluarga kita dan sebagainya menanamkan tuh rasa takut terhadap hal-hal seperti tadi. Ya, bukan takut karena kegelapan, bukan takut karena kehilangan materi dan sebagainya, bukan, tapi ini lebih takut untuk istilahnya melakukan hal-hal, perbuatan, sikap yang tadi yang bisa merusak itu. Dalam hal ini korupsi tadi. Berarti dari pernyataan Bapak mengenai korupsi, menurut Bapak apa sih yang menjadi akar utama terjadinya korupsi dan bagaimana itu dampaknya, Pak? Ya, kalau akar utama tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Yang jelas kelembagaan ini ketika tidak ada sistem pengawasan yang bagus, tidak ada integritas yang maksimal, terus tidak ada transparansi yang sangat berarti, dan kembali lagi ke individu yang tidak ada nilai integritas, maka itu akan menjadi akar timbulnya korupsi tadi. Dampaknya apa dari korupsi yang ditimbulkan? Banyak. Kalau kita melihat sekarang, kondisi sekarang mungkin bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Negara kita misalkan lagi bagus-bagusnya ekonominya, menarik nih, bisa investor datang dan sebagainya. Ketika ada berita, ya kan, ada tertangkap nih nama seseorang, ternyata tertangkap karena korupsi, ini otomatis nih investor juga akan mundur, ya kan, pasti akan berdampak ke sana. Termasuk dampak kesenjangan, ya kan. Orang berkorupsi berarti memperkaya diri sendiri, sehingga hasil yang diperkaya tadi oleh si oknum tadi, oleh koruptor tadi, itu akan menimbulkan dampak. Ya, dampaknya tadi kesenjangan. Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Itu beberapa dampak ya dari adanya korupsi tadi. Kan banyak nih Bapak bilang dampak-dampak negatif dari korupsi. Gimana kalau sebaliknya? Menurut Bapak, kalau misalnya negara kita Indonesia ini sudah mampu menumbuhkan budaya anti korupsi di lingkungan sehari-hari kita, bagaimana dampaknya? Nah, dampaknya ya kembali lagi menjadi akan positif ya. Misalkan Indonesia mengkampanyekan budaya anti korupsi dari sejak dini, melalui mungkin edukasi, melalui pendidikan, ya, pengenalan di kampus-kampus dan sebagainya, pasti akan berdampak. Tidak hanya negaranya, tapi individunya juga. Jadi orang akan mengambil hak orang lain itu akan mikir gitu ya, wah nanti kalau saya ngambil, saya kena hukuman sanksi yang besar nih, wah keluarga saya nanti bisa keseret juga nih dan sebagainya. Jadi kalau kita mengembangkan budaya anti korupsi sejak dini, ya, saya yakin ya, itu akan berdampak positif buat negara. Negara akan menjadi lebih makmur, kesenjangan menjadi semakin terminimalisir gitu kan, dan target pertumbuhan ekonominya juga akan lebih baik. Jadi
dari dampak-dampak dan langkah-langkah begitu, menurut Bapak, apa langkah nyata yang bisa kita sebagai mahasiswa dan masyarakat lakukan untuk berkontribusi dalam gerakan anti korupsi atau meminimalisir kesenjangan tadi itu, Pak? Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan itu apa, Pak? Ya, sebenarnya banyak ya kalau mau terlibat di dalam menegakkan atau mengkampanyekan budaya anti korupsi ya. Ya mungkin teman-teman bisa berpartisipasi aktif gitu ya di kampus gitu atau mungkin di masyarakat terkait gerakan-gerakan anti korupsi. Kan biasanya kan ada peringatan anti korupsi sedunia gitu ya. Selain itu juga bisa mencontohkan ya, mungkin mencontohkan hal yang paling kecil lah, mungkin di lingkungan keluarga dulu ya. Mungkin kalau adik Lili punya kakak gitu kan, itu bisa diinformasikan, oh gini loh bahayanya korupsi itu seperti ini. Jadi membiasakan itu dari hal yang kecil itu bisa dilakukan. Kalau lebih besar lagi mungkin di tingkat kampus gitu ya, mungkin kampus bisa bekerja sama nih dengan lembaga KPK ya kan, lembaga KPK untuk melakukan edukasi terkait pengenalan anti korupsi misalkan kepada siapa, mahasiswa-mahasiswa. Terus mungkin nanti acaranya bisa dikemas dengan acara yang menarik gitu, bisa dengan debat gitu kan, debat mahasiswa terkait dengan anti korupsi, atau mungkin dengan pengenalan ya kepada masyarakat jalanan gitu dengan memberikan beberapa pesan-pesan positif untuk membudayakan anti korupsi tadi. Benar sekali, Pak. Tapi kan dalam gerakan ini kita tentu menemui tantangan-tantangannya. Menurut Bapak sendiri apa sih tantangan yang bakal timbul dari gerakan anti korupsi ini dan bagaimana kita sebagai penggerak anti korupsi menyikapinya dengan bijak? Iya, pertanyaannya menarik ya. Tantangannya apa itu ya? Kalau kita misalnya rame-rame nih, mahasiswa rame-rame untuk membudayakan anti korupsi. Ya kembali lagi, tantangan itu bagian dari proses ya. Kalau kita pengen mensukseskan budaya anti korupsi ini, tantangannya apa ya? Kembali lagi, tantangannya yang kita hadapi bisa di diri kita sendiri dulu, ya kan? Ketika kita berhadapan dengan situasi yang tadi memungkinkan untuk korupsi, kita seperti apa nih? Kita tahu nggak nilai-nilai integritas kita diukur seperti apa, ya kan? Itu kan tantangan di kita. Kalau secara besar di eksternal ya mungkin kembali lagi ke lingkungan kita supportnya seperti apa, mereka biasa saja, cuek, atau memberikan support yang luar biasa. Jadi tantangan ya untuk membudayakan anti korupsi ini tidak bisa diremehkan gitu. Itu menjadi suatu hal yang bisa membuat kita untuk lebih semangat ya untuk bagaimana melawan tantangan-tantangan tadi dalam menjalankan membudidayakan terkait dengan anti korupsi tadi. Tadi sudah membahas apa itu korupsi, langkah nyatanya, kemudian dampak-dampak dan tantangannya seperti apa. Kita lanjut nih Pak. Menurut Bapak, hal apa yang sebaiknya terus diperkuat oleh pemerintah maupun masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi? Oke. Yang pertama yang harus dilakukan tadi ya, membentuk kelembagaan ini kelembagaan yang solid dengan pengawasan yang efektif, kemudian membuat kebijakan yang lebih mengena ya. Jadi tidak bisa dibilang kebijakan itu memihak ke satu pihak, tapi bagaimana kebijakan ini dibuat oleh si pemerintah menjadi kebijakan yang sama-sama ya dilakukan ketika terjadi hal yang tadi notabene mengarah ke hal yang tadi untuk kepentingan tertentu itu bisa diminimalisir. Selain itu juga pengenalan terkait dengan nilai-nilai integritas dan akuntabilitas dari lembaga itu. Jadi lembaga harus membuat gitu ya, mengkampanyekan kepada pegawainya untuk bisa memegang teguh integritas dan akuntabilitas buat kelembagaan tadi. Kalau secara individu gimana? Ya secara individu kembali lagi kita kan sebagai manusia yang beragama ya,
kita pegang teguh tuh ajaran-ajaran agama kita. Kan agama itu mengajarkan hal yang baik gitu, mengajarkan umatnya untuk bisa bertanggung jawab, kemudian tahu bahwasanya hal yang buruk itu ketika dilakukan pasti akan ada ininya ya, sanksinya itu kan, sanksi secara agama kan ada. Itu yang harus ditanamkan. Apa yang dilarang oleh Tuhan, maka ya kita jauhin gitu kan. Termasuk korupsi ini kan hal yang dilarang ya, karena dia sifatnya menguntungkan dirinya sendiri, mengambil hak orang lain dengan koridor yang tidak tepat, tidak benar, bahkan bisa merugikan orang lain. Jadi seperti itu. Menarik banget pembahasan dari awal sampai akhir Bapak. Mungkin ini pertanyaan terakhir kami. Ada nggak saran atau harapan Bapak bagi kami generasi muda ini sebagai pelopor anti korupsi di masa depan nanti? Oke. Jadi kan adik-adik ini kan sebagai nanti generasi emas ya 2045 mempunyai tanggung jawab yang sangat besar menjalankan tugas amanat dari penerus bangsa lah ya, dari pimpinan-pimpinan yang ada sekarang. Dan pastinya teman-teman nanti kan kelak di 2045 akan menjadi pemimpin-pemimpin yang menggantikan pemimpin-pemimpin yang lama. Nah, harapannya apa? Harapannya teman-teman nanti ketika jadi pemimpin yaitu harus berintegritas. Ya, berintegritas, berakuntabilitas, kemudian transparan. Jangan sampai terlibat di dalam konflik interest ya. Ada konflik kepentingan, jangan sampai terlibat dalam korupsi gitu. Jadi tanamkan ya nilai-nilai anti korupsi itu dari sejak awal ya. Kalau sekarang di 2025 berarti masih ada 20 tahun lagi nih ya. Jadi jangan ditunda lagi nilai-nilai tadi, nilai-nilai yang sifatnya bisa merusak integritas itu ditinggalkan. Pertahankan nilai integritas mulai dari sekarang. Mungkin itu saran harapan kami. Yang Bapak katakan benar sekali Pak. Semoga dengan adanya langkah nyata seperti yang Bapak katakan dapat terwujud di lingkungan sekitar kita. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih banyak Pak sudah mau mengangkat wawasannya dan ketersediaan Bapak. Semoga pembahasan ini dapat membuka wawasan bagi kami semua dan membangkitkan semangat baru untuk lebih berperilaku jujur, adil, dan ikut serta dalam gerakan anti korupsi. Ya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Semoga sukses ya buat adik-adik dan teman-teman semuanya, dan tetap optimis ya negara kita bisa membudayakan anti korupsi dulu. Oke, siap. Terima kasih Pak.